Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuwanita, berikut informasi selengkapnya. Kebakaran lahan kian marak terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada Selasa 26 September, setidaknya ada 11 titik lokasi kebakaran lahan yang mengepung wilayah Kota Sampit, hingga membuat petugas kewalahan dalam menanggulanginya. Cuaca panas disertai kencangnya tiupan angin yang terjadi sejak pagi hari membuat banyak titik kebakaran lahan gambut bermunculan di Kota Sampit. Bahkan lahan yang terbakar sebagian besar berada tidak jauh dari kawasan permukiman. Kebakaran lahan ini umumnya merupakan perluasan dari kebakaran lahan yang sebelumnya telah dipadamkan petugas gabungan. Namun karena masih menyisakan bara api di bawah dasar tanah gambut, membuat kobaran api kembali menyala saat ditiup angin kencang. Berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur, pada hari itu setidaknya ada 11 titik lokasi kebakaran di Kota Sampit. Bahkan kebakaran lahan terjadi dalam waktu hampir bersamaan. Kondisi ini membuat petugas gabungan kewalahan dalam menanggulangi banyaknya titik kebakaran lahan. Petugas harus berpindah dari satu titik ke titik kebakaran lahan lainnya dengan memprioritaskan lokasi yang dekat dengan permukiman. Bahkan pada titik-titik tertentu, petugas hanya sempat melakukan pemblokiran kebakaran lahan agar tidak meluas. Hal itu demi mengejar titik lokasi lain yang lebih prioritas. 11 titik, beda-beda besarannya. Ini dipicu dengan lokasi yang kemarin tidak bisa kita tuntaskan memang karena saking luasnya kebakaran. Ditambah dengan hembusan angin sejak pagi jam 8, setengah 9 itu hembusan angin cukup tinggi, dan biasanya kita sudah bersiap-siap itu karena itu penanda bahwa pasti akan muncul karahan-karahan baik perluasan, banyak perluasan saya saat. Kita lakukan blokir dulu karena saking banyaknya titik dan kejadiannya serempak. Jadi kita amankan dulu lokasi-lokasi permukiman dengan pembasahan 5 meter di sekitarnya. Nah, kemudian kita akan pindah tempat pindah tempat karena unit dari 7 satu trouble rusak berat dan sekarang masih dalam proses perbaikan. Maraknya kebakaran lahan yang terjadi membuat Kota Sampit tampak diselimuti kabut asap tipis dengan aroma menyengat. Kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU juga dinyatakan tidak sehat. Untuk itu, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Lantunan sholawat diiringi grup Habsyi SMP Negeri 2 Sampit bergema dengan khusyuk dan syahdu pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW Rabu 27 September 2023. Dalam rangka memperingati Maulid atau hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah, lantunan sholawat bergema dengan merdu dan syahdu saat dibawakan grup Habsyi SMP Negeri 2 Sampit Rabu pagi. Sudah menjadi tradisi bagi umat Islam, lantunan sholawat atau puji-pujian kepada Nabi akhir zaman ini adalah sebagai bentuk ungkapan sukacita dan kebahagiaan. Salah satunya pada momen lahirnya baginda Rasulullah SAW. Berikutnya dilakukan prosesi asyrakal, di mana nuansa ini seolah mengingatkan kembali sejarah Islam di masa lalu, saat para waliluyah menyambut dengan penuh sukacita atas kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW. Nuansa ini pula mengingatkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya saat memasuki kota Madinah, saat disambut umat Islam kala itu.
Sholawat adalah ungkapan rasa terima kasih kita pada Rasulullah SAW atas segala jasa dan pengorbanannya yang telah menuntun umat Islam ke jalan yang benar. Ia pengingat akan keistimewaannya dalam setiap langkah dalam kehidupan ini, sekaligus rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurmansyah, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, diduga karena kelaparan dan kesulitan mendapatkan makanan akibat musim kemarau dan habitatnya yang semakin berkurang, sejumlah orangutan ditemukan warga berkeliaran. Di antaranya di ruas jalan Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama, dan juga perkebunan warga. BKSDA Pangkalan Bun dalam sebulan terakhir mendapat 4 laporan terkait keberadaan orangutan dari warga. Seorang warga yang melintas di ruas jalan Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama, berhasil merekam saat salah satu individu orangutan melintas dan menyeberang jalan. Diduga orangutan melintas di ruas jalan tersebut tengah mencari makanan atau mencari kawanannya. Kepala BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun, Dendi Sutiadi, membenarkan adanya orangutan yang melintas di ruas jalan Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama beberapa waktu lalu. Bahkan menurutnya sepanjang bulan September ada 4 laporan warga terkait keberadaan orangutan yang masuk ke area perkebunan mereka. Menurut Dendi, dari 4 laporan yang diterima, 2 individu orangutan berhasil dievakuasi. Setelah dilakukan observasi, orangutan tersebut akhirnya dilepas liarkan kembali ke habitatnya di Suaka Marga Satwa Lamandau. Ya, di bulan September ini kita dapat laporan dari masyarakat sekitar Kota Waringin Barat bahwa ada hampir 4 jenis individu orangutan berkeliaran. Ada kemungkinan karena memang musim kemarau sehingga di habitatnya sudah tidak ada lagi pakan orangutan, sehingga orangutan tersebut berkeliaran di sekitar perkebunan masyarakat memakan embut sawit. Orangutan setelah kita lakukan observasi, ada 2 individu yang berhasil kita rescue. Adapun 2 orangutan tersebut berhasil kita rilis di Suaka Marga Satwa Lamandau. Setelah diobservasi oleh dokter hewan dari FUK, orangutan tersebut dalam keadaan sehat. Sebelumnya pada bulan Juni dan Agustus, kemunculan orangutan di lokasi perkebunan warga juga sempat dilaporkan karena memakan tanaman sawit dan nanas. Dan baru pada tanggal 15 September setelah mendapatkan laporan warga, petugas kembali merescue orangutan dan merilis ke habitatnya. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan hutan sebagai habitat orangutan saat ini banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan dan permukiman warga. Pada saat musim kemarau seperti saat ini, persediaan makanan berupa buah-buahan dan pucuk daun-daunan di hutan yang tersisa menipis sehingga membuat orangutan keluar dan berkeliaran. Muhammad Nasihin, SBTV. Peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-51 tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2023 dan peresmian objek wisata Embung Patakan Eco Park, Desa Lada Mandala Jaya, Selasa 26 September 2023. Bertempat di Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada. Pada hari ini dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak
atau HKG PKK ke-51 tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2023, sekaligus peresmian objek wisata Embung Patakan Eco Park Desa Lada Mandala Jaya. Kegiatan yang bertempat di lokasi objek wisata Embung Patakan Eco Park ini dihadiri PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Waringin Barat beserta para anggota. Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, unsur Forum Koordinasi Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Waringin Barat, PLH Sekda, Kepala SOPD, para camat, Kepala Desa atau Lurah Sekabupaten Kota Waringin Barat, Ketua TPPKK Kecamatan dan Desa atau Lurah, seluruh Ketua Organisasi Wanita Sekabupaten Kota Waringin Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK adalah saat yang tepat untuk mengingatkan akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan masyarakat dan keluarga. PKK telah menjadi tulang punggung dalam upaya-upaya positif ini, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Peringatan kali ini juga merupakan momen penting untuk menghargai peran dan kontribusi luar biasa dari para kader PKK dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa kita. Tahun-tahun mendatang PKK memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program yang lebih baik dan inovatif. Peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan adalah beberapa aspek utama yang akan menjadi fokus kita. Hari ini merupakan hari kegiatan puncak-puncak dari Hari Kesatuan Gerak PKK. Ya, sekali lagi kami mengundang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala SOPD, kegiatan seperti lomba HKG. Lomba HKG itu meliputi diliput pemerintah Kabupaten Waringin Barat, Bapak Ibu, tamu undangan, ibu-ibu, gabungan organisasi wanita, Kabupaten Waringin Barat. Kami persilakan, mohon izin untuk dapat berkenan dapat menikmati hidangan yang telah kami sediakan yang berada di belakang panggung utama pada siang hari ini dalam rangkaian peringatan puncak Hari Kesatuan. Hari ini temanya bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh mewujudkan Indonesia tumbuh. Tujuannya adalah agar semua kader PKK di seluruh ini, baik di desa, di kelurahan, di kecamatan, lebih melihatkan diri untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga apa yang dicita-citakan bersama yaitu Indonesia yang sejahtera bisa terwujud bersama-sama. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan semangat terus-menerus untuk berbuat baik pembangunan di desa-desa di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Akhirnya seraya memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Embung Patakan Eco Park Desa Lada Mandala, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah Tuhan yang Maha senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh Kota Waringin Barat. Sekian, terima kasih. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-51 tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2023, kegiatan tersebut juga sekaligus dirangkai dengan peresmian objek wisata Embung Patakan Eco Park Lada Mandala Jaya. Peresmian objek wisata Embung Patakan Eco Park ini merupakan langkah penting dalam pengembangan pariwisata lokal. Objek wisata ini adalah bukti nyata kerja keras dan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.
Dengan peresmian objek wisata Embung ini, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengundang wisatawan dari berbagai daerah untuk datang dan menikmati keindahan desa kita sehingga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat melalui sektor pariwisata. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.